kirim PPT tentang hukum Hardy-Weinberg. Nah, sekarang Pak Arif akan menjelaskan hukum Hardy-Weinberg ini. Hukum Hardy-Weinberg ini prinsipnya, hukum ini menyatakan bahwa alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi tanpa adanya pengaruh evolusioner yang lain. Ini yang dipakai supaya prinsip ini bisa menjelaskan tentang hukum Hardy-Weinberg. Yaitu ada 7 prinsip. Yang pertama, organisme tersebut adalah diploid. Yang kedua, reproduksi secara seksual, artinya diperoleh secara seksual. Jadi yang vegetatif tidak bisa. Generasi yang tidak tumpang tindih. Generasi yang tidak tumpang tindih. Artinya di sini generasi itu gen-gennya tidak bercampur-campur dengan gen yang lain atau gen-gennya keluar. Kemudian terjadi secara kawin acak. Kemudian ukuran populasi tidak terhingga. Artinya banyak sekali. Alel frekuensi yang sama pada kedua jenis kelamin. Alelnya sama. Kemudian tidak ada migrasi atau mutasi, bahkan seleksi alam. Ini tidak terjadi. Jika salah satu prinsip ini tidak ada, maka hukum Hardy-Weinberg itu tidak berlaku. Ingat, jika hukum Hardy-Weinberg itu terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi. Sebaliknya, evolusi terjadi jika hukum Hardy-Weinberg tidak berlaku. Nah, sekarang ini kita lihat persamaan hukum Hardy-Weinberg. Ya, persamaannya bahwa P kuadrat ditambah 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Di mana P plus 1 sama dengan 1. P besar yaitu frekuensi gen-gen dominan. Sedangkan Q kecil adalah frekuensi gen resesif. P kuadrat frekuensi adalah homozigot yang dominan. Sedangkan 2PQ adalah yang bersifat heterozigot. Sedangkan yang Q kuadrat frekuensi alel homozigotnya adalah resesif. Contoh soalnya, misalkan demikian, di daerah A memiliki 2000 siswa dengan komposisi golongan darah sebagai berikut. Golongan darah A itu 800 siswa, golongan darah B 540 siswa, golongan darah AB 480 siswa. Nah, yang ditanyakan A, berapa frekuensi gen A, golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah O. Yang kedua, berapa jumlah siswa yang memiliki golongan darah B heterozigot.
Kita coba cari. Kalau kita lihat jumlah total golongan darah A plus B plus AB sama dengan 1820 siswa. Jadi golongan darah O sebanyak 180 siswa. Maka golongan darah O sama dengan IO atau OO sama dengan O kuadrat. Jadi jumlah 180 ini kita bagi 2000. Ketemunya adalah 0,09. Kemudian kuadratnya kita hilangkan, maka ini akan diberikan akar. Diperoleh O adalah 0,3. Misalkan kita cari yang dulu, A dulu. Maka tambahkan jumlah golongan darah A dengan golongan darah O. Ya, begini rumusnya. A plus O dalam kurung kuadrat sama dengan 800 ditambah 180 dibagi 2000. Ketemunya adalah 0,49. Kalau kuadratnya kita hilangkan, maka diperoleh 0,49 ini kita akar, diperoleh adalah 0,7. Ya, dari 0,7 ini, jika A yang kita cari, maka O-nya akan dipindah ke sebelah kanan. O tadi adalah 0,3, maka A 0,7 dikurangi 0,3 sama dengan 0,4. Jadi golongan darah O tadi berapa? 0,3. Golongan darah O A, golongan darah A adalah 0,4. Sekarang untuk mencari B, masukkan ya angka-angka di penjumlahan ini. A plus B plus O sama dengan 1. Jadi B sama dengan 1 dikurangi A plus O. Jadi A plus O tadi adalah 0,7. Ya, B sama dengan 0,3 itu diperoleh dari 1 dikurangi 0,7. Nah, kesimpulannya jadi jawaban pertanyaan adalah frekuensi gen A sama dengan 0,4, gen B 0,3, dan O adalah 0,3. Jumlah siswa yang bergolongan darah A heterozigot adalah 2AO. Maka dimasukkan saja 2 dikalikan 0,4 dikalikan 0,3 kali 2000. Maka akan diperoleh adalah 0,24 kali 2000. A heterozigot berjumlah 480 siswa. Contoh lain, jika suatu populasi terdiri dari atas 80 orang yang normal dan 20 orang yang albino. Tentukan frekuensi alel A besar dan A kecil. Frekuensi genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Yang C, berapakah di antara mereka yang diharapkan normal homozigot dan berapa persen di antara mereka yang normal heterozigot.
Kita hitung sekarang penyelesaiannya. Diketahui normal 80 orang, albino 20 orang, maka jumlah seluruh populasinya adalah 100. Ditanyakan frekuensi alel AA, frekuensi genotip A besar, dan seterusnya. Jumlah orang yang normal homozigot berapa? Persentase normal yang heterozigot berapa? Frekuensi alel A dan A kecil, ya, yang resesif adalah A kecil sama dengan Q. Maka Q kuadrat adalah jumlah populasi albino di jumlah populasi total, yaitu 20 dibagi 100 ketemunya 0,2. Maka Q kuadrat adalah akar dari 0,2. 0,2 ini diakarkan ketemunya 0,45. Jadi P plus Q sama dengan 1, maka P adalah 1 dikurangi Q, yaitu 1 dikurangi 0,45 sama dengan 0,55. Jadi frekuensi alel A adalah 0,55 dan frekuensi alel A kecil adalah 0,45. Nah, sekarang kita hitung lagi sesuai dengan pertanyaan. Frekuensi genotip A besar, A kecil, A kecil berapa? Kalau kita masukkan dalam rumus ini, maka frekuensi A besar adalah P kuadrat sama dengan 0,55 kita kuadratkan. Ketemunya adalah 0,30. Frekuensi A besar, A kecil atau 2 PQ sama dengan 2 dikalikan 0,55 dikalikan 0,45 ketemunya 0,50. Sedangkan frekuensi genotip A kecil Q kuadrat sama dengan 0,45 kita kuadratkan ketemunya 0,20. Jadi frekuensi genotip A besar 0,30, frekuensi genotip A besar A kecil 0,50, dan frekuensi genotip A kecil adalah 0,20. Maka jumlah normal homozigot adalah P kuadrat dikalikan populasi total sama dengan 0,3 kalikan 100 diperoleh 30. Jumlah normal yang homozigot adalah 30 orang. Nah, yang terakhir, persentase normal heterozigot diperoleh, maka 2 PQ kalikan 100% ketemunya adalah 50 kalikan 100 diperoleh 50%. Jadi persentase yang normal heterozigot adalah 50%. Nah, anak sekalian, ini ada tugas untuk kalian untuk latihan ya. Kerjakan di buku tulis lalu difotokan kirim ke Pak Arif. Ini soalnya nomor 1. Ya, kemudian nomor 2-nya ini. Kemudian nomor 3-nya ini. Nah, itu adalah latihan kalian semuanya. Dan ini kalau ini kita anggap sebagai untuk ulangan harian.